warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Tribun Sumsel dan Sri Puku TV dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Lisma di acara Sumsel Virtual Fest 2021. Kali ini kita akan membahas tentang tema yang sangat menarik, bidang kesehatan, yaitu kehamilan di masa pandemi COVID-19. Telah hadir di studio bersama saya adalah Dr. Zumroto Pauza, SPOG. Beliau adalah dokter spesialis kebidanan yang sehari-hari aktif di Rumah Sakit Pusri Palembang. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Selamat sore. Terima kasih, Dok, udah hadir ke studio kami di Geraha Tribun Sumsel. Sebagai perkenalan sedikit, ini Dr. Zumroto Pauza atau panggilannya Dr. Zumro adalah dokter yang bekerja tadi di Rumah Sakit Pusri Palembang. Beliau kelahiran 15 November 1980, menamatkan sarjana kedokterannya dan spesialis kedokterannya di Universitas Sriwijaya tahun 2014. Oke, Dok, kita mulai aja ya, Dok ya. Oke. Ya, kehamilan di masa pandemi. Jadi ini, Dok, kalau dulu kan di masa-masa awal COVID-19 itu kan kirain kita tuh COVID itu cuma sebentar. Betul. Jadi zaman dulu tuh kalau ketemu orang BKKBN katanya jangan sampai positif, iya, jangan sampai positif COVID-19, tapi juga jangan juga positif hamil. Nah, tapi kenyataannya banyak yang positif hamil. Betul, kenyataannya selama COVID ini udah hampir mau 2 tahun. Tentu orang nggak mungkin ya menunda kehamilan karena menyangkut usia dan sebagainya. Nah, boleh dokter ceritakan seperti apa sih persiapan yang harus dilakukan sepasang suami istri yang mungkin baru menikah, mungkin atau mau program anak kedua, yang harus dilakukan saat pandemi seperti saat ini, Dok. Silakan, Dok. Oke, terima kasih, ya. Mbak. Ya, benar sekali. Seperti pada awal-awal terjadinya pandemi, dulu kita mengira bahwa pandemi itu akan berakhir cepat gitu ya, mungkin 3 bulan, mungkin 6 bulan. Makanya pada waktu itu kalau pasien ingin promil, kita anjurkan untuk tunda dulu untuk promilnya, untuk menyelesaikan pandemi. Betul. Tapi kesini-kesini ternyata pandemi ini nggak jelas kapan berakhirnya. Nah, tip dan apabila ada pasien ingin promil, tentu saja akan mengalami kesulitan. Yang pertama, sebisa mungkin untuk kita melakukan telemedicine dengan dokter yang bersangkutan yang akan ditujukan jika pasien tersebut ingin promil. Ya. Karena dengan telemedicine ini sendiri, dia akan mengurangi kontak atau paparan dengan masyarakat lain atau dengan pasien-pasien yang lain. Yang kedua, jika sudah kita telemedicine, tentunya akan direncanakan kapan mungkin pertemuannya, kemudian tanggal berapa pertemuannya. Nah, mungkin itu sesuai dengan anjuran dari dokter itu, jika sudah ditentukan tanggal pertemuannya, kemudian mengunjungi dokter tersebut, tetap dengan prokes, dengan memakai masker, kemudian menjaga jarak dan segala macam. Kemudian tentu saja dengan konsumsi vitamin sesuai dengan kebutuhan yang dianjurkan oleh dokter tersebut, misalnya vitamin asam folat atau vitamin D, kemudian vitamin C sesuai dengan kebutuhan oleh pasien itu sendiri. Sedikit banyak COVID sendiri mempengaruhi imunitas dari tubuh kita. Tentu saja itu akan menghambat dari kegiatan dari pasien itu sendiri untuk melakukan promil. Mungkin gitu. Ya, Dok, mungkin dokter punya data ya. Seperti apa sih COVID ini istilahnya mengancam atau istilahnya menghantui ibu-ibu yang sedang hamil. Mungkin ada data bagaimana jumlah ibu hamil yang ternyata terpapar COVID-19. Mungkin dokter bisa ceritakan. Ya, baik, Mbak. Dulu waktu awal-awal terjadinya pandemi itu kita pikir bahwa COVID ini tidak mempengaruhi kehamilan. Tapi ternyata makin ke sini, makin banyak kasus, ternyata COVID ini banyak sekali mempengaruhi kehamilan. Mulai dari terjadinya keguguran, kemudian meningkatnya angka kelahiran prematur, kemudian meningkatnya angka kematian janin dalam kandungan.
Di Indonesia sendiri itu data Permenkes itu ada sekitar 35.000 kasus ibu hamil yang terkonfirmasi positif. Kemudian ya cukup banyak sekali. Kemudian dilakukan penelitian itu di data POGI itu mulai dari April tahun 2020 kemudian sampai dengan April tahun 2021 itu ada sekitar 536 kasus, dan tentunya kasus itu melonjak tinggi sekali pada bulan Juni dan bulan Juli. Jadi setelah Lebaran itu bukan cuma pasien-pasien umum, tetapi pasien-pasien ibu hamil juga meningkat di kasus COVID itu sendiri. Nah, yang lebih mengerikan lagi, 70% dari data tersebut dia asimptomatis atau tanpa gejala. Sedangkan iya betul yang kita sebut dengan OTG, tetapi dia bersifat menularkan. Menularkan ya bisa jadi ke orang sekitar, terutama pada saat dia antenatal care atau bahkan ke dokternya. Itulah makanya data kematian dokter itu lebih banyak itu SPOG atau dokter spesialis kandungan. Jadi kaitannya kaitan dengan mungkin kaitannya dengan meningkatnya kejadian ibu hamil itu, kejadian COVID ibu hamil. Itu mungkin datanya. Oke, jadi 70% itu OTG. Iya, betul. Terus bagaimana pengaruhnya terhadap maksudnya terhadap janin, terus terhadap ibu hamilnya sendiri seperti apa, Dok? Dengan terpaparnya COVID-19 ini, apakah harus proses penyembuhannya seperti orang yang biasa atau seperti apa? Ya. Tentu saja pada pasien ibu hamil tentu saja penanganannya berbeda, kemudian perhatiannya kita juga berbeda karena di sana ada dua, yaitu kesejahteraan bayinya dan kesejahteraan ibunya. Nah, untuk penata laksanaan sendiri dia tergantung gejalanya. Tetap seperti pasien-pasien sarkop yang lain. Yang pertama misalnya dia tanpa gejala, berdasarkan gejala. Yang kedua dia gejala ringan. Yang ketiga gejala sedang, yang keempat gejala berat, yang kelima yang kritikal. Nah, yang gejala ringan atau yang tanpa gejala itu biasanya kita cukup dengan isolasi mandiri. Yang tanpa gejala dan gejala ringan itu cukup dengan isolasi mandiri. Kemudian kita kasih dengan suplemen-suplemen vitamin, kemudian asam folat, serta pengobatan dengan gejala-gejalanya, misalnya demam dikasih obat demam. Sedangkan yang gejala sedang atau bahkan gejala berat itu sih sebenarnya sedikit, cuman 3% dari 536 kasus tadi dia cuma 3% yang membutuhkan penanganan yang bahkan sampai ke arah pneumonia, ke arah yang membutuhkan ventilator itu sekitar 3%. Jadi efek ke bayinya itu sebenarnya juga tergantung dari berat, ringan, sedangnya dari gejala ibu hamil itu sendiri. Tergantung stamina ibunya juga ya. Ya, betul. Kalau ibu hamilnya kuat, kayak OTG tadi insya Allah nggak ya, tergantung viral load juga, jumlah viralnya, kemudian tergantung imunitas ibu. Gitu. Oke, Dok. Oh iya, kepada pemirsa, netizen, dan YouTuber di manapun berada, kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung chat di link YouTube atau di Facebook yang saat ini sedang tayang. Oke, Dok. Lanjut lagi. Kalau ibu hamil itu resikonya seperti apa, Dok? Misalnya gini nih, dia misalnya bekerja, terus suka ke mall misalnya, atau kemana yang berisiko tinggi untuk tertular, itu apa yang harus diwaspadai oleh seorang ibu hamil gitu saat dia berpergian, saat dia bekerja, seperti apa, Dok? Agar tidak terpapar tadi ya, Dok ya? Iya, tentu saja seperti kita ketahui, tentu saja prokes itu tetap harus berjalan ya. Seperti memakai masker, kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan, atau menghindari kontak orang yang bergejala seperti batuk, pilek, itu sebaiknya kita hindari. Dan yang sekarang lagi digalakkan dan itu sudah diputuskan oleh Permenkes, itu dianjurkan untuk dilaksanakan vaksin untuk memutus mata rantai salah satunya. Iya. Nah, tentang vaksin ini, Dok. Seperti apa kondisi ibu yang aman untuk divaksin, ibu hamil yang aman untuk divaksin? Iya, sebenarnya sekarang itu dianjurkan untuk kalau sekarang masih terbatas pada ibu-ibu yang tenaga kesehatan, kemudian ibu hamil yang beresiko tinggi seperti dia memiliki komorbid hipertensi, DM, dan usia ibu di atas 35 tahun.
Oh, di atas 35 tahun? Ya, Oke. tapi kalau di Jakarta itu sudah dianjurkan untuk semua ibu hamil untuk divaksin. Sedangkan usia kehamilan sendiri itu berdasarkan rekomendasi POGI, usia aman untuk dilakukan vaksin itu pada saat usia kehamilan di atas 12 minggu sampai dengan usia kehamilan di bawah 33 minggu. Jadi diharapkan pada saat usia kehamilan 33 minggu sampai dari 12 minggu sampai dengan 33 minggu itu terbentuknya antibodi di dalam ibu hamil itu sendiri. 12 minggu berarti berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan sampai dengan 8 bulan. Oke, kalau udah mau lahiran mau divaksin jangan dulu Dok ya berarti ya? Nggak apa-apa, sebenarnya ya, sebenarnya itu kan cuma rekomendasi. Rekomendasi itu dari POGI itu dari 12 minggu sampai dengan 34 minggu. Kalau sudah mau lahiran mau divaksin nggak apa-apa, daripada tidak divaksin lebih baik divaksin. Gitu. Ini mungkin saya juga bertanya juga Dok ya, dulu kan semasa baru-baru vaksin itu kan yang tidak boleh divaksin adalah ibu hamil, ibu menyusui. Iya, betul. Kemudian dalam perkembangannya terus akhirnya lansia boleh, iya, betul. Terus anak-anak boleh. Iya, betul. Nah, ini mungkin masyarakat mau tahu nih kok bisa akhirnya boleh itu memang aman atau gimana Dok? Iya. Jadi makin ke sini kan karena kasus ini tidak usai-usai, pandemi ini tidak selesai-selesai ya, belum berakhir. Akhirnya orang makin ke sini makin melakukan penelitian, banyak penelitian dilakukan di Cina, kemudian di Amerika, bahwa ternyata vaksin ini tidak menyebabkan kelainan atau bahkan menyebabkan misalnya dapat menyebabkan keguguran atau bersifat teratogenik, menimbulkan kecacatan. Ternyata setelah ada penelitian pertama itu dilakukan pada 9 ibu hamil. Ternyata dalam sampel tersebut dari 9 ibu hamil itu dia tidak menyebabkan kelahiran prematur, tidak menyebabkan kecacatan. Kalau penelitian yang dilakukan pada hewan sudah banyak sekali, sedangkan kalau penelitian ibu hamil itu pertama dilakukan 9 sampel, kemudian 35 sampel, itu tidak ada satupun dari ibu hamil itu yang bersifat teratogenik atau menyebabkan kecacatan pada bayinya gitu. Jadi insya Allah aman ya Dok? Ya, insya Allah aman. Apapun merek apapun, semua vaksin yang tersedia di Indonesia itu aman untuk diberikan kepada ibu hamil. Iya, tapi tetap harus sesuai dengan screening. Iya, screeningnya tetap dilakukan. Jadi kalau dulu kan formnya cuma ada form vaksin secara umum. Kalau sekarang dia sudah ada form anak, form geriatri, kemudian form ibu hamil dan form ibu menyusui. Jadi ibu hamil dan ibu menyusui sekarang sudah boleh divaksin dan sudah ada form masing-masing sesuai dengan screeningnya tetap dilaksanakan. Apa beda vaksin untuk ibu hamil dan ibu menyusui Dok? Mungkin ibu-ibu di rumah yang sekarang ini sudah melahirkan mungkin pengen tahu juga Dok. Ada apa perbedaannya pemberian vaksin kepada ibu hamil dan ibu menyusui? Ada bedanya? Vaksinnya tetap sama, tetap yang tersedia di Indonesia, cuman dia misalnya pada saat usia kehamilan di atas 33 minggu ibunya sudah vaksin, ternyata dia melahirkan, nah itu boleh dilanjutkan divaksin setelah dia melahirkan, setelah dia pulih, setelah dia pulih. Misalnya kalau lahir normal 1 hari sesudah lahiran dia sudah pulih langsung boleh diberikan, atau pada pasien pasca seksi sesaria atau yang operasi melahirkan 3 hari dia sudah sehat itu langsung boleh diberikan pada pasien. Kalau ibu menyusui tadi memang nggak ada pengaruh Dok ya? Tidak ada pengaruh. Malah kalau asinya mungkin tidak ada pengaruh. Justru kalau dia terbentuk antibodi di dalam ibunya, nanti antibodinya bisa disekresikan lewat ASI untuk diinikan ke bayinya. Iya. Kemarin juga sempat kalau di kantor kita Dok ya, kemarin memang agak ditunda yang sedang menyusui. Ternyata sekarang bisa. Iya, betul. Banyak sekali beberapa perusahaan atau beberapa kantor datang ke saya, karyawannya dibilang, Dok, saya mau minta rekomendasi. Rekomendasi apa? Saya bilang, rekomendasi surat penundaan vaksin karena saya hamil. Saya bilang, tidak. Sekarang semua vaksin boleh diberikan kepada ibu hamil. Jadi memang sekarang sosialisasinya lagi digalak-galakan untuk pemberian vaksin pada ibu hamil dan ibu menyusui. Oke, Dok. Oke, kita kembali lagi gini Dok. Seandainya udah jaga prokes, terus ya pokoknya udah hati-hati, tapi qadarullah masih terpapar COVID. Betul. Nah ini antisipasi seperti apa dan penanganan seperti apa yang harus dilakukan ketika ada ibu hamil yang terpapar COVID?
Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kalau misalnya kita sudah prokes, kemudian sudah nggak keluar-keluar rumah, jaga jarak, semua pokoknya usaha sudah kita lakukan, tetapi kita masih terpapar, itu penata laksanaannya berdasarkan gejalanya. Yang saya bilang, kalau misalnya dia simptomatik, ya OTG dan gejala ringan, dia cukup dengan isolasi mandiri di rumah 10 hari, plus 3 hari tanpa gejala. Kemudian cukup pemberian antiviral tidak diperlukan untuk gejala ringan dan gejala dan tanpa gejala. Itu cukup dengan multivitamin seperti vitamin D, kemudian vitamin C, kemudian asam folat untuk bayinya itu cukup, kemudian olahraga ringan, dan pantau tentunya harus dengan pemantauan petugas kesehatan. Jadi isolasi mandirinya cukup dengan 10 hari. Jadi plus 3 hari tanpa gejala. Nggak perlu obat-obatan kimia itu ya, Dok? Ya? Enggak, jadi obat-obat itu diberikan pada yang gejala sedang atau gejala berat atau bahkan critical. Itu yang kita berikan. Tapi kalau gejala ringan dan tanpa gejala itu tidak butuh pengobatan, tidak butuh antiviral. Iya, betul. Aja. Dengan multivitamin aja. Nah, kalau yang tadi agak berat atau sedang itu tadi obat-obatannya berdasarkan. Iya, kalau dia yang sedang, kalau dia gejala sedang itu kita pantau saturasi, namanya ada saturasi oksigen. Oh iya. Iya. Kalau saturasi oksigennya di atas 93% kan sekarang banyak tuh alat-alat yang dijual, terus kita tempelin di jari. Nah, itu biasanya kalau saturasi oksigen di atas 93% itu tetap kita dilakukan isolasi mandiri. Jadi gejala kan itu 93. Ya, gejala sedang itu misalnya dia ada demam, kemudian ada mialgia, pegal-pegal, batuk pilek, diare, tapi tanpa gejala pneumonia atau paru-parunya tidak ada gejala infeksi di paru-parunya. Nah, itu boleh dilakukan isolasi mandiri di rumah. Tapi kalau misalnya dia saturasi oksigen 93%, di bawah, ya, misalnya di bawah 93%, dengan gejala pneumonia, itu ibu hamilnya harus dirujuk ke Paskes atau ke rumah sakit. Oke. Jadi memang harus diberikan perawatan intensif ya, Dok? Iya, betul. Kalau perlu pakai oksigen gitu ya? Iya, itu juga tergantung saturasi oksigennya, yang seperti misalnya 93%, dia bisa oksigen nasal, kurang dari 93%, dia harus pakai NRM, itu tergantung dari saturasi oksigennya, dan tentu membutuhkan bukan cuma dokter obgyn yang ngerawat, tapi juga ada dokter penyakit dalam, dokter anestesi, dokter penyakit dalam mungkin untuk memantau ibunya, kemudian dokter anestesi jika misalnya sewaktu-waktu dibutuhkan persalinan segera gitu. Jadi multidisiplin ilmu. Jadi agak ini ya, Dok, ya, maksudnya repot ya, maksudnya iya, banyak betul. melibatkan orang banyak iya, gitu ya. Iya. Ini biasanya kalau yang berat ini berapa hari, Dok, baru bisa pulih? Itu juga tidak bisa dipastikan, tapi tetap misalnya kalau yang gejala berat artinya dia sudah membutuhkan saturasi oksigennya sudah turun, dia sudah membutuhkan alat bantu napas, itu tergantung pemulihannya, tergantung daya tahan tubuh. Tapi biasanya itu 14 hari ya? Iya. Lebih? Itu yang bisa lebih dari 14 hari, tergantung dari daya tahan tubuh ibunya. Kemudian kita juga dilakukan pemberian antiviral, itu juga dilakukan. Nah, ini yang berat ini kadang yang suka mempengaruhi ke janinnya, Dok? Iya, betul. Seperti apa, Dok, pengaruhnya itu tadi? Iya, bisa menyebabkan kelahiran prematur kalau misalnya usia kehamilannya belum cukup bulan, kemudian juga bisa menyebabkan kematian janin dalam kandungan. Jadi bayinya bisa meninggal di dalam kandungan. Kalau yang berat ya? Iya, betul. Kalau yang OTG tadi, insya Allah enggak. Biasanya luaran bayinya juga bagus kalau yang orang tanpa gejala. Yang ingin kita hindari ya, Dok, ya, jangan sampai ibu hamil mengalami terpapar COVID, kemudian gejalanya berat, kemudian akhirnya mempengaruhi janin. Itulah gunanya, Mbak, walaupun dia dilakukan isolasi mandiri di rumah, itu tetap ada pantauan. Dia punya kayak semacam diary, kayak semacam buku, misalnya dia pagi hari mencatat saturasi oksigen dia berapa, kemudian sore hari dia juga harus mencatat saturasi oksigen dia berapa, kemudian dia harus menghitung gerakan janinnya dalam 12 jam, minimal 10 kali dia gerakan janinnya. Ya, kalau dia mengalami misalnya gerakan janinnya berkurang, kemudian dia ngerasa
susah bernapas, lambat, kemudian gitu ya? diukur saturasi oksigennya juga turun, dia harus menghubungi petugas kesehatan atau dirujuk ke rumah sakit. Iya. Ya ini harus didengar juga oleh bapak-bapaknya ya. Iya betul. Jadi nggak boleh isolasi mandiri di rumah, isolasi sendiri gitu. Nggak ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat pasien boleh isolasi mandiri itu ada syaratnya. Dari segi klinis, dari segi fasilitas, kemudian juga harus ada tenaga kesehatan yang memantau ibu hamil itu. Oke. Ya. Nah kembali lagi ke vaksin dok. Kalau ibu hamil ini kan memang cenderung harus hati-hati ya dok ya, harus ekstra lah untuk orang rumah, yang keluarga di rumah untuk memperhatikan ibu hamil. Nah, kalau COVID-19 ini apakah seseram dengan virus rubella itu dok? Kalau rubella kan memang sangat, jangan sampai dok sebuah ibu hamil itu terpapar oleh virus rubella. Iya betul. Kalau COVID ini sebegitu parah nggak dok? Misalnya tadi memang yang paling buruknya adalah keguguran dan meninggal di dalam kandungan. Betul. Tetapi kalau misalnya janinnya selamat, kemudian bisa dilahirkan, apakah dalam pertumbuhannya itu ada pengaruhnya dok dari COVID-19 ini? Misalnya ibunya terpapar ya, anaknya sehat, terus sampai besar nanti ada nggak? Udah ada penelitian belum tentang itu? Sampai saat ini belum, sudah dilakukan penelitian, tapi belum ada misalnya dia terinfeksi COVID, terus bayinya mengalami kecacatan. Sampai saat ini belum ditemukan bayi yang ibunya terinfeksi COVID, kemudian bayinya mengalami kecacatan, itu belum ada. Tapi kalau misalnya ibunya positif, anaknya yang lahir kemungkinan bisa positif, bisa negatif ya dok? Iya, di awal pandemi itu dibilang bahwa tidak ada penularan secara vertikal pada bayinya. Kemudian kesini ternyata ada beberapa kasus yang ibunya positif, ternyata bayinya setelah 2-3 jam setelah lahir 2-3 jam dilakukan pemeriksaan antibodi, ternyata dia juga positif. Artinya memang kita membutuhkan lebih banyak lagi penelitian, sampel-sampel penelitian pada kasus-kasus COVID ini. Artinya setelah dilakukan penelitian bisa dilakukan secara penularan vertikal atau intrauterin. Oke, udah banyak benar ya pengetahuan yang kita dapat dari Dr. Zumro tentang pentingnya menjaga ibu hamil agar tetap waspada terhadap COVID-19. Oke. Mungkin ada pertanyaan? Belum ada? Oh ini, dari YouTube Tribun, dari Ibu Jili. Pertanyaannya dok, untuk ibu hamil yang akan melahirkan, sebaiknya melakukan prokes seperti apa saat pandemi seperti ini dok? Nah, silakan dok. Terima kasih Bu Jili atas pertanyaannya. Jadi untuk ibu-ibu hamil yang akan melahirkan, sebaiknya, kan kalau misalnya tergantung jenis persalinannya, dia mau lahiran, pokoknya kalau sudah usia-usia kehamilan cukup bulan, jangan banyak keluar rumah yang pertama ya. Di rumah aja, itu ada istilahnya DRA, di rumah aja. DRA. Iya, kemudian kalaupun terpaksa keluar rumah, misalnya terpaksa harus ke pasar atau terpaksa harus ANC, seperti yang saya bilang tadi, tetap pakai masker. Jangan sampai lepas masker. Kemudian menjaga jarak, social distancing, kemudian menghindari kerumunan, dan tentunya multivitamin. Dan yang pasti untuk saat-saat ini, karena sudah diputuskan dari PB POGI, kemudian juga sudah dikeluarkan berdasarkan Permenkes, itu vaksinasi untuk dilaksanakan untuk ibu hamil. Jadi kalau yang pertama itu kalau tidak terpaksa, jangan keluar rumah dulu. Nanti belanja susah, cukup bapaknya aja. Iya betul, nanti susah lahirannya, susah cari ruang isolasinya gitu. Iya, tapi rumah sakit aman kan dok ya? Ini kan sekarang ini masyarakat tuh takut kalau mau ke rumah sakit tuh dok. Iya, jadi mereka prosedur seperti apa yang harus dilakukan misalnya bapaknya? Iya betul. Ya biasanya ada dokter kandungannya kan dok ya? Iya betul. Jadi kalau untuk ibu-ibu hamil biasanya kalau dia yang mau melahirkan di rumah sakit itu ibunya wajib untuk dilakukan swab antigen. Nah, itu sama yang berbeda dengan tahun-tahun kemarin, dok. Iya, kalau tahun kemarin kan masuk aja. Kalau sekarang kemudian ya masuk aja. Kemudian
dilanjutkan dengan ibunya saja yang melakukan swab antigen atau yang dilakukan pemeriksaan. Nah, sekarang ibunya sama yang nunggunya juga cuman 1 orang dan harus dilakukan pemeriksaan swab antigen atau dilakukan screening juga untuk yang menunggu pasien tersebut. Jadi harus menyiapkan mental untuk dilakukan swab. Iya, betul. Untuk ibu hamil dan untuk yang nunggunya. Jadi terbatas ya dok ya, baik yang menunggu, orang yang menunggu ibu hamil saat di rumah sakit nggak sebebas dulu ya. Iya, Kunjungan kalau dulu juga kan nggak masih boleh kunjungan. Kalau sekarang tidak boleh. Jadi 1 orang yang nunggu nggak boleh keluar-keluar, cukup 1 itu sampai ibu itu pulang, sampai ibu itu keluar dari rumah sakit, nggak boleh ganti-ganti yang nunggu. Itu kalau yang sesar maksimal berapa hari dok? Biasanya kalau yang lahiran sesar itu sekitar 3-4 hari kalau tidak ada penyulit. Kalau yang normal? Kalau yang normal 1 hari, 1 kali 24 jam kita sudah boleh pulang. Iya, kalau tidak ada penyulit. Oke, iya. Oke, ada lagi dok? YouTube Sripo ini. Ibu hamil mengkonsumsi vitamin selain vitamin yang diberikan oleh dokter saat pandemi itu amankah dok? Apa harus melalui dokter konsultan dokter kehamilannya gitu dok? Ya, terima kasih Bu. Tentu saja kalau ibu hamil itu kan karena ada bayinya, tentu saja kalau saran saya atas instruksi dari SPOG yang bersangkutan. Jadi misalnya dokter menyarankan untuk vitamin D, vitamin C, atau vitamin, sebaiknya sih vitamin itu di luar, maksudnya di luar vitamin yang disarankan oleh dokter itu vitamin seperti apa itu? Iya, misalnya vitamin C dia mau nambahin sendiri makanan vitamin C. Vitamin C kalau kebanyakan juga nggak bagus. Iya betul. Jadi sebetulnya yang pada saat yang dia itu cukup bukan 500. Baru nanti kalau misalnya dia ada gejala-gejalanya, misalnya dinaikkan 3 kali 500, itu sebaiknya sih dikonsultasikan dengan dokter. Gitu. Kan kadang-kadang mau nambah minyak ikan, saking pengennya. Boleh, nggak apa-apa kalau yang itu kan biasanya. Pinter kan, makan minyak ikan. Tapi kalau yang alami lebih baik ya dok ya? Iya, misalnya, lebih baik. Misalnya vitamin C dari buah-buahan, betul. Sayur. Kemudian vitamin D dari sayur. Cuman kan kandungannya kadang-kadang itu tidak cukup, makanya perlu di suplemen dengan obat-obatan. Oke. Wah ini banyak nih yang nanya lagi dok. Dari Instagram Tribun Bella Septiana 19. Dok kalau mau SC harus swab antigen atau PCR? Oh dok, iya. Satu lagi dok, apakah harus cukup bulan harus dilakukan SC? Silakan dok. Iya, terima kasih dari Bella. Tentu saja kalau di semua rumah sakit itu sekarang setiap ibu hamil yang melahirkan itu harus dilakukan screening. Bisa jadi swab antigen, bisa jadi dia PCR. Jadi kalau misalnya kalau di rumah sakit Pusri sendiri saya masih pakai swab antigen, kemudian kalau ada klinisnya mengarah ke arah sarkop baru kita lakukan RT-PCR. Kalau ada reaktif ya? Iya betul, dilakukan RT. Kalau enggak ya sudah cukup. Kemudian dari klinis juga kita pantau kalau misalnya dia ada keluhan, misalnya batuk, pilek, hilang penciuman, itu tetap kita lakukan walaupun swab antigennya negatif, tapi kalau klinisnya mendukung ke arah COVID, tetap kita lakukan RT-PCR. Tapi kalau misalnya klinisnya tidak ada swab antigen negatif, itu tidak kita lakukan ke RT-PCR. Nah, tadi yang satunya dok, ya SC itu diputuskan saat usia berapa sih dok? Nah. Biasanya kalau SC itu kita lihat dari USG, bisa kita lihat paru-paru bayi itu sudah matang atau belum, kemudian berat bayi sudah cukup. Kalau memang tidak ada indikasi yang mendesak, biasanya kita lakukan pada usia kehamilan 38-39 minggu. Jadi di usia tersebut, itu namanya gold, jadi masa emasnya, paru-parunya matang, kemudian biasanya berat bayinya juga sudah cukup di usia kehamilan. Ya, itu bisa diputuskan. Tapi biasanya ada sesuatu yang mengharuskan ibu hamil harus SC, kan misalnya sungsang atau apa. Iya, itu indikasi. Artinya seksio itu tetap kita lakukan atas dasar indikasi obstetri. Jadi misalnya indikasi obstetri atau indikasi kebidanan itu seperti letak lintang, misalnya atau dengan penyulit lain. Tapi kalau misalnya COVID itu bukan indikasi untuk dilakukan seksio. Jadi orang hamil
Dengan COVID belum tentu dilakukan seksio atau belum tentu dilakukan operasi gitu. Bisa normal dia ya, Dok? Iya, jadi COVID semuanya itu aman ya? Iya, COVID itu bukan indikasi untuk dilakukan operasi melahirkan. Iya. Oke, Dok, tadi saya masih penasaran kalau misalnya ibunya positif COVID, terus dia sendirian ya, Dok? Apanya? Nggak harus isolasi, maksudnya nggak ada teman kan kalau Iya, betul. Iya. Dia isolasi, dia harus isolasi mandiri. Nggak ada teman? Tidak ada. Keluarganya? Satu ruangan itu satu pasien. Tidak ada yang nunggu. Kalau dia kan namanya isolasi. Kalau isolasi artinya sendiri gitu. Ya, saya pikir apakah karena dia mau melahirkan tetap ada? Enggak ya. Waduh, nanti paling ada perawatnya kan. Pokoknya sih jangan jadi kalau tidak mau diisolasi, jaga prokes. Iya, betul. Jangan sampai jadi ibu hamil yang mau mendekati masa melahirkan, jangan sampai lah. Iya, betul. Karena itu sedih tuh. Sendiri nanti melahirkan di rumah di ruang isolasi kemudian ya. Iya, betul. Iya. Oke. Ibu tadi udah nah, kalau yang ada komorbid, Dok. Iya, betul. Ibu hamil misalnya dia ada gejala hipertensi, kan kadang-kadang ibu hamil kalau tensinya suka naik gitu kan. Betul. Nah, apakah itu boleh divaksin, Dok? Ya, seperti yang saya bilang tadi. Juga ada asma mungkin ya. Ya, silakan, Dok. Yang ibu hamil yang ada komorbid ini yang diutamakan untuk dilakukan tindakan vaksin. Seperti iya betul, yang misalnya yang tenaga kesehatan, ibu hamil tapi dia tenaga kesehatan itu kan resiko paparan terhadap tinggi. Terhadap sumber infeksi juga tinggi. Kemudian ibu hamil yang usianya di atas 35 tahun. Kemudian ibu hamil dengan komorbid seperti DM, kemudian hipertensi, kecuali bukan PEB ya, yang bukan PEB. Kan seperti kita ketahui bahwa COVID itu sendiri sebenarnya dia gejalanya biasanya gejala ringan, kecuali yang ada komorbid. Nah, begitupun dengan ibu hamil yang ada komorbid, kalau dia sudah dilakukan vaksin, tentunya tidak akan memperberat dari gejala-gejala tersebut. Karena komorbid itu sendiri kan biasanya menyebabkan imunosupresan atau imun kita menurun. Gitu. Tapi tentu dengan kondisi yang sehat ya, Dok. Iya, betul. Jadi tetap yang lagi screening normal. Tadi, iya betul. Screening tensinya kurang normal. Dari 140, biasanya itu ada checklistnya dia. Nanti si ibu hamilnya lagi nggak tinggi. Iya betul. Nanti asmanya lagi nggak kambuh. Iya betul. Nanti dia ada checklistnya. Nanti baru di bawahnya nanti disimpulkan boleh divaksin atau dilakukan vaksin, yang kedua kemudian ditunda untuk vaksin, kemudian yang ketiga tidak boleh dilakukan vaksin. Jadi dari checklist itu nanti ada kesimpulannya untuk ibu hamil. Saya baru tahu juga. Baru tahu ya. Jadi jangan takut ya. Iya betul, karena memang baru diputuskan kemarin tanggal 2 Agustus. Nah, ada POM yang saya bilang tadi nanti diisi checklistnya, misalnya tensinya, kemudian gula darah, kemudian penyulitnya apa. Nanti disimpulkan di sana, yang pertama dilakukan vaksin di kotak pertama, berarti dicentreng yang dilakukan vaksin, kemudian yang kedua ditunda untuk dilakukan vaksin, berarti dicentreng yang ditunda, sementara namanya sudah terregistrasi di bagian vaksin, kemudian yang ketiga tidak dapat dilakukan vaksin atau tidak bisa dilakukan vaksin. Tetap, jadi untuk ibu-ibu hamil jangan takut untuk dilakukan vaksin, jangan lagi datang ke SPOG cuma mau minta surat keterangan hamil bahwa saya lagi hamil, Dok, saya di kantor saya disuruh vaksin tapi saya lagi hamil, itu jangan lagi, mungkin sosialisasinya yang harus yang lebih digalakkan lagi gitu. Oke nih, aduh, ternyata rame nih. Ternyata banyak ya pertanyaannya. Nomor 4 dulu nih, pertanyaan yang keempat, Dok. Dari Yeni, Dok, kalau ibu setelah melahirkan punya indikasi COVID, seperti apa bayinya melakukan tes COVID? Nah, apakah perlu babynya tuh dilakukan tes juga? Gitu? Iya, biasanya kita dilakukan swab juga ke bayinya. Jadi untuk ibu hamil, ibu yang melahirkan dengan COVID positif, ke bayinya juga positif. Makanya saya bilang, kalau dulu di awal pandemi kita bilang bahwa tidak ada penularan secara vertikal. Tapi ternyata kesini ditemukan bayi yang positif, artinya kan kita temukan. Untuk itulah kita kita lakukan pemeriksaan ke bayinya. Sama, lewat hidung juga, Dok? Iya, iya betul, sama. Nasal. Oke. Semoga jelas ya sama Mbak Yeni tadi yang nanya.
Yang kedua, yang kelima ini ada dari Bondan underscore by 03. Dok, saya sama istri saya belum dapat lagi setelah fase kuret. Apa aja kiat-kiat biar kami bisa cepat dapat momongan lagi? Nah, Dok, ini ini pertanyaannya di luar konteks ya sebenarnya. Iya, nggak apa-apa, Dok. Iya, tapi nggak apa-apa saya jawab. Ya sebenarnya harus dilakukan pemeriksaan ya. Pemeriksaan lebih lanjut untuk ibu sama bapak ini, misalnya apa penyebab yang menyebabkan dia kesulitan hamil, kan bisa saja dari pasangan suami istrinya, bisa dari suami, bisa dari istrinya. Jadi harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ya Pak ya. Dari kuret itu promil lagi berapa bulan biasanya, Dok? Sebenarnya tidak ada batasan, kecuali kalau memang si ibunya membutuhkan pengobatan, misalnya dia ada tokso, artinya dia harus menunda selama 3 bulan membutuhkan pengobatan. Tapi tokso kalau misalnya lumayan lama ya, ya? Iya betul, sekitar 3 bulan. Tapi kalau misalnya dia tidak ada pengobatan, artinya kalau dia sudah menstruasi, si istrinya sudah menstruasi, artinya lapisan dinding endometrium itu sudah diganti dengan lapisan yang baru. Artinya sudah boleh hamil lagi. Jadi tidak mesti nunggu 1 bulan, 3 bulan, atau 1 tahun bahkan. Jadi setelah kuret, setelah menstruasi, ibunya sudah boleh hamil lagi. Oke, itu jawaban untuk Pak Bondan. Semoga membantu ya, ya Pak Bondan ya. Ada satu lagi pertanyaan ini, jadi muter balik karena itu tadi iya kita... betul, menarik sebenarnya yang karena memang ini kasus baru, jadi kita buka cakrawala kita gimana supaya ilmu ini terus berkembang. Ini harus digali gitu, digali lagi gitu. Ya. Jadi gini, ada teman yang sedang promil karena baru pengantin baru, kemarin sempat takut divaksin, Dok. Oh nah, iya. Akhirnya kesininya akhirnya dia mau vaksin. Nah, kira-kira memang ada pengaruh nggak, Dok? Mau promil terus antara vaksin atau tidak, itu ada pengaruh ke program keberhasilan promilnya nggak, Dok? Tidak ada. Jadi kalau misalnya orang yang mau promil, terus dia nggak kalau saran saya lebih baik vaksin dulu baru promil. Atau berjalan bersamaan juga boleh. Jadi kalau dia hamil nanti dia sudah aman, dia sudah punya kekebalan. Sudah punya antibodi yang mengenali kalau misalnya dia terpapar si virus itu. Jadi jangan takut, nanti saya mau promil, mau tunda dulu, tidak boleh. Justru harus dianjurkan untuk vaksin dulu, baru promil. Jadi nggak ada istilahnya vaksin mempengaruhi tingkat kesuburan gitu ya. Tidak ada, vaksin tidak mempengaruhi tingkat kesuburan dari si ibu. Betul. Berarti memang tidak mempengaruhi kesuburan. Iya, baik suami maupun istrinya. Ya. Jadi nggak apa-apa Bu, aman aja. Aman aja ya, Bismillah ya Dok ya. Iya betul. Oke, masih ada pertanyaan Pak Lofi? Yang istrinya lagi hamil. Betul, ini lagi deg-degan Pak Lofinya. Nah, mungkin di penghujung acara kita udah menit ke-38 ini. Dokter mungkin bisa menyimpulkan dan kemudian memberikan sosialisasi lagi kepada masyarakat seperti apa ibu hamil dalam menghadapi COVID-19 ini. Silakan, Dok. Oke, terima kasih Mbak Ismi. Untuk ibu-ibu hamil yang lagi menunggu kelahiran mungkin buah hatinya, mari kita sama-sama menjaga diri karena saat ini bukan cuman semua orang bisa menjadi sumber penularan, bisa jadi saya yang menularkan ke ibu, bisa juga ibu yang menularkan ke saya. Jadi mari kita sama-sama menjaga prokes dengan yang seperti sudah kita lakukan selama ini, memakai masker, kemudian social distancing dan segala macam. Dan yang terakhir pemerintah anjurkan saat ini adalah melakukan vaksin. Jadi dengan dilakukan prokes tadi, kemudian dengan dilakukan vaksin, mudah-mudahan ke depannya, kalaupun kita terinfeksi, kita tidak akan menemukan gejala-gejala yang berat, atau bahkan vaksin itu kan sendiri bukan dapat mencegah COVID, tapi dia mengurangi gejala-gejala yang berat. Jadi dengan melakukan vaksin, mudah-mudahan kita terhindar dari gejala-gejala yang berat. Kemudian seperti kita ketahui bahwa vaksin itu sendiri 90% dia bisa mencegah ke arah kematian. Jadi mari kita sama-sama menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita.
Pokoknya jangan takut divaksin Iya. asal sesuai dengan rekomendasi Iya, betul. dokter dan Vaskes di tempat masing-masing ya. Iya. Nah dok, baru mau tutup ada lagi pertanyaan nih dok. Kita bacain ya dok ya. Iya betul. Octaves dari IG Tribun. Dok, saya sedang hamil 5 bulan, 2 minggu lalu sempat terkena COVID. Setelah COVID saya ANC, ternyata bayi posisi berada di bawah dan kontraksi. Bagaimana agar bayi kembali ke posisi yang semestinya? Gimana Maksudnya, dok? bayi posisi di Jadi bawah. mungkin apa ya? Mungkin sudah di pintu kalau kata orang tuh ya dok ya. Oh, Kayaknya ini mau prematur apa ya, tuh? terancam kelahiran prematur. Nah, ini kan seperti yang saya bilang tadi, salah satu efek dari COVID itu dia bisa menyebabkan dari kelahiran prematur. Nah, mungkin kalau ini sebaiknya ibu dia sudah melakukan ANC. 5 bulan ya, masih muda iya, sekali. 5 bulan itu artinya di usia kehamilan 20 minggu. Iya. Kalau 20 minggu itu kalau dalam ilmu kebidanan itu masih ancaman keguguran. Jadi iya. Nah, ini baiknya dikonsultasikan dengan dokter kandungan, kemudian biasanya dokter kandungan akan ngasih penguat. Karena kan salah satu ya, iya betul, dengan bed rest, kemudian kita kasih obat penguat, insya Allah dia akan masih bisa tapi dok ya, maksudnya dalam kondisi ini bisa ke posisi semula gitu dok, dengan sebenarnya posisinya itu posisi yang gimana? Kan kalau ini artinya dia terancam keguguran. Kalau terancam keguguran itu artinya dia masih bisa dipertahankan. Artinya di sini kita masih punya tempat untuk melakukan usaha dengan memberikan pengobatan, yaitu dengan dilakukan penguat, kemudian dengan bed rest. Jadi tidak ada usaha-usaha yang misalnya gimana supaya dia kembali ke posisi semula. Memang posisinya sudah di dalam rahim gitu kan. Kemudian untuk menguatkannya, untuk menghilangkan kontraksi, yaitu kita kasih anti kontraksi untuk yang menghilangkan kontraksi itu. Karena kan salah satu penyebab dari lahir prematur dan keguguran itu kan terinfeksi dari COVID ini. Oh iya, satu lagi Mbak Isma, sebelum saya lupa, nah ibu hamil yang sudah terinfeksi COVID, itu dia boleh dilakukan vaksin juga setelah 3 bulan dia terinfeksi COVID. Jadi setelah 3 bulan sembuh, dia boleh dilakukan vaksin. Iya, betul. Pasti udah masuk. Iya, dia sebenarnya dia sudah terbentuk antibodi di dalam tubuhnya, tapi itu antibodinya antibodi alami karena dia terinfeksi ini. Jadi antibodi alami itu ininya masih sangat rendah, levelnya masih sangat rendah. Untuk itulah kenapa dia masih butuh dilakukan vaksin. Gitu. 3 bulan ya, ingat. Iya, jadi betul. dihitung dari positif COVID. Misalnya dia April, berarti mungkin Juli ini bisa. Juli. Gitu. Jadi Juli atau ini, Agustus ya. Iya, walaupun aku kan sudah terinfeksi, jadi nggak mungkin lagi kena, masih bisa kena karena kadar level antibodinya itu masih sangat rendah. Nambah lagi nih dok. Nambah lagi. Ada lagi nih dari Erin Ramasadini, dok. Mau tanya kenapa vaksin tidak diperbolehkan untuk ibu hamil dan yang mau program hamil? Nah, telat ibu ini. Ibu ini nggak dengar ya? Iya, nah, boleh diterangin lagi Bu? Iya, jadi, Ibu, boleh Bu. Jadi sekarang itu sudah keluar Permenkesnya. Yang pertama kan POGI merekomendasikan dari Pokja Infeksi, POGI merekomendasikan untuk dilakukan vaksin karena mengingat tingginya kasus paparan pada ibu hamil. Kemudian dikeluarkanlah oleh Permenkes tanggal 2 Agustus itu bahwa vaksin itu aman untuk ibu hamil dan untuk ibu menyusui. Apalagi yang promil boleh Bu, ibu hamil aja boleh, apalagi yang promil jadi boleh. Iya. Jadi Bu Erin tadi mungkin setelah acara ini nanti bisa diputar lagi video tayangannya, diikuti dari awal. Ibu hamil, ibu menyusui, ibu mau promil itu boleh divaksin dan malah bagus kalau divaksin. Jadi kekebalan tubuhnya ada dan kalaupun terpapar nanti akan lebih ringan gejalanya. Iya, gejalanya lebih ringan. Jadi dia bukan supaya saya sudah vaksin, saya nggak usah pakai masker, nggak akan kena COVID. Itu salah, persepsi yang salah itu. Oke, bagaimana? Ya. Demikian bincang-bincang kita menarik sekali, ada sampai 8 atau 9 yang bertanya. Alhamdulillah, semoga bincang-bincang kita ini bermanfaat ya dok ya. Dan kita ingatkan supaya bagi yang sudah tahu tentang manfaat vaksin, boleh menyampaikan dengan
keluarganya, dengan tetangganya bahwa vaksin itu aman untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan juga yang lagi promil. Yang promil ya, betul. Terima kasih Dok ya, atas sama-sama kebersamaannya, ya. atas kedatangannya di studio. Semoga lain waktu kita bisa bincang-bincang lagi dengan tema yang berbeda. Demikian netizen Tribun Sumsel dan Sri Puku TV dimanapun berada. Kami akhiri bincang-bincang kita di Sumsel Virtual Fest 2021 dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.